Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Talika Sabila. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Ruang Syariah 19 Muamalah 4, NIM 1830104169. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah yang diampu oleh Ibu Hana Pratiwi, saya akan menjelaskan tiga materi, yaitu yang pertama tentang Lembaga Perekonomian Syariah, yang kedua tentang zakat dan instrumental fiskal, dan yang ketiga tentang UMKM. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang Lembaga Perekonomian Syariah. Lembaga Perekonomian Syariah merupakan suatu lembaga perekonomian yang dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari makhrib, masyir, gahar, dan riba, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Struktur lembaga perekonomian syariah di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan unit usaha syariah. Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh tiga lembaga, yaitu BI, DSN MUI, dan Komite Akuntansi Syariah. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usaha sendiri. Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri dari pasar modal syariah, pasar uang syariah, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan modal, ventura syariah, lembaga pembiayaan syariah, perusahaan pegadaian syariah, dan lembaga keuangan syariah mikro. Lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia antara lain Dewan Syariah MUI yang memegang otoritas dari sisi pemenuhan prinsip syariah. Sedangkan secara kelembagaan dari operasional, pembinaan dilakukan oleh OJK. Kemudian untuk menangani persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan ekonomi syariah dipercayakan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan cara non-litigasi. Adapun secara litigasi menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian zakat. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati, yang memiliki posisi strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam yang 5. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta. Zakat bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan permodalan dalam Islam. Secara umum, fungsi zakat adalah sebagai sarana jaminan sosial pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap-tiap individu, memberantas kemiskinan. Selanjutnya, dasar hukum zakat. Adapun dasar hukum dan dalil Al-Quran mengenai zakat yaitu antara lain terdapat dalam firman Allah yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan
ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada Rasul-Nya untuk mengambil harta sebagai zakat yang membersihkan jiwa mereka, sehingga Khalifah Abu Bakar akan memerangi yang tidak membayar zakat sampai ia menunaikan seperti pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya, mengenai instrumen fiskal. Menurut Sumadji dan kawan-kawan, kebijakan fiskal adalah kebijakan di bidang perpajakan dan pembelanjaan pemerintah yang dirancang untuk meratakan siklus bisnis dan mencapai penetapan kerja yang sempurna, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memperbesar atau memperkecil penerimaan, memperbesar atau memperkecil pengeluaran, atau kombinasi keduanya untuk tujuan kestabilan ekonomi. Adapun instrumen pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Jadi, peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal yaitu dalam hal kebijakan fiskal, zakat menerima peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan pengaruh nyata pada tingkat laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula pada terhadap pilihan konsumen dan hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek-aspek sosial ekonomi memberikan dampak bagi terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapat. Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang UMKM. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang skalanya kecil dan menengah yang dikelola secara komersil dan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam usaha tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang syariah seperti maisir, gahar, dan riba. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perseorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Untuk ciri UMKM dapat dilihat dari jenis barang pada usaha tidak tetap. Belum menerapkan administrasi keuangan, pelaku UMKM kebanyakan belum menjalin kerjasama dengan perbankan, dan kriteria UMKM itu sendiri dapat dilihat dari kekayaan bersih hasil usaha itu sendiri, serta strategi pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi syariah. Merupakan strategi yang menggunakan hukum ekonomi syariah di dalam melakukan pengembangan usaha tersebut yang menjadi salah satu pemberdayaan UMKM syariah dan menjadi penggerak perekonomian syariah di Indonesia. Adapun untuk membedakan antara usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu dilihat dari yang pertama, jenis usaha mikro, yakni usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria tersebut adalah: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.
Ini terdapat dalam pasal 1 angka 1 Jo, pasal 6 ayat 1 nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Yang kedua, usaha kecil, yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriterianya adalah 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000 rupiah. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 2 Jo, pasal 6 ayat 2 nomor Undang-Undang nomor 2 tahun 2008. Dan yang ketiga, yaitu usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008. Kriterianya adalah 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan sebanyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 3 Jo, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Baiklah, sekian penjelasan saya dari 3 materi tersebut. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bisa dimengerti untuk yang menonton, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.